والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وحببنا إلى المسلمين وجعلنا لسان صدق في الآخرين وجعلنا من ورثة جنة النعيم. Amma ba'du, jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pertama-tama tidak lupa senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas semua limpahan nikmat dan kebaikan yang diberikan kepada kita. Pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan menjalani hidup baru. Mudah-mudahan setiap usia yang diberikan Allah kepada kita menjadi kesempatan untuk kita menambah amal kebaikan. Kita telah melaksanakan salat subuh secara berjamaah pagi hari ini. InsyaAllah kita melanjutkan mengkaji kitab Saidul Khatir, memburu lintasan pikiran. Kitab yang ditulis oleh Al-Imam Abdurrahman Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Kitab ini berisi nasihat-nasihat hasil dari perenungan yang beliau lakukan, yang ditulis dalam buku dengan harapan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Kita sampai di halaman berapa? Berapa? Halaman 173. Oke, silakan. Halaman 173, tema mengatasi gejolak nafsu. Perkara yang paling aneh adalah melawan hawa nafsu, karena ia memiliki perilaku dan kebiasaan yang sangat aneh. Banyak orang membiarkan sang nafsu melakukan apa yang disenanginya, hingga ia pun dapat menjatuhkan sang punya nafsu pada sesuatu yang ia sendiri sangat tidak menyenanginya. Ada pula orang yang melakukan nafsu sekencang-kencangnya hingga melarangnya dari hal-hal yang sebenarnya dibolehkan. Saat itulah seseorang dianggap telah menzalimi nafsunya sendiri. Oke. Mengatasi gejolak nafsu. Nafsu ini apa? Nafsu ini baik atau buruk? Bisa baik, bisa buruk. Gitu, bagus. 100. Ya. Artikulasinya kurang tuh. Jadi salah nanti. Ya. Pakai mic Pak biar kedengeran, nanti jurinya diskusi. Jadi nafsu ini dalam Al-Quran disebutkan untuk beberapa beberapa makna atau beberapa arti. Dan kebiasaan Al-Quran begitu ya. Al-Quran itu seringkali menyebutkan satu kata untuk banyak arti atau maksud. Kadang-kadang juga sebaliknya, ada banyak kata yang dimaksudkan satu. Contoh kata kitab. Ya. Kitab itu bisa kadang-kadang berarti Al-Quran, kadang-kadang berarti Taurat, kadang-kadang berarti Injil, kadang-kadang berarti Lauh Mahfuz, kadang-kadang berarti takdir, kadang-kadang berarti kewajiban, kadang-kadang berarti. Itu digunakan dengan kata kitab. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Dikitabkan kepada kalian puasa, maksudnya diwajibkan. Ya. Alif lam mim dzalikal kitab, maksudnya Al-Quran. Qul ya ahlal kitab, katakanlah wahai ahli kitab, maksudnya Taurat dan Injil. Ya. Jadi kata kitab itu maknanya banyak dalam Al-Quran. Ya, kadang-kadang satu kata, satu makna disebutkan dengan berbagai kata.
Artinya kitab ini bisa berarti Quran, Injil tadi ya, Lauhul Mahfuz. Innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun. Kitab artinya Lauhul Mahfuz. Tapi kadang-kadang untuk menyebutkan atau untuk ya menunjukkan Al-Qur'an ya, maksudnya untuk maksudnya Al-Qur'an, itu Al-Qur'an juga menggunakan banyak kata. Al-Qur'an kadang disebut Qur'an, kadang disebut Alkitab, kadang disebut Al-Furqan, kadang disebut Al-Dzikr, kadang disebut At-Tanzil, ya kan? Dan lain sebagainya banyak. Dan nafsu juga sama. Nafsu dalam Al-Qur'an disebutkan untuk ya, banyak makna. Ya. Nafsu kadang berarti jiwa raga kita ini nafsu. Jiwa raga. Jadi kita semuanya, diri kita ya, terdiri dari roh dan jasad ini nafsu. Ya. Wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah di jalan Allah dengan harta dan nafsu-nafsumu. Bukan kita berjihad pakai nafsu aja, nggak pakai fisik atau pakai ruh saja, tapi ruh dan jasad. Turun ke medan perang dengan ruh dan jasad. Jangan dengan ruh saja. Saya ikut perang pakai doa, ya kan? Tapi kadang-kadang juga dimaksudkan untuk ruhnya saja. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan ruh maksudnya ya, bagaimana Allah menciptakan, menyempurnakan, kemudian Allah ilhamkan ya, dalam ruh itu, dalam jiwa nafs ini potensi berbuat baik, potensi berbuat buruk. Itu ruh. Karena yang diberikan potensi itu ya ruhnya. Bahkan kadang-kadang nafs atau nafsu itu bisa berarti kelompok atau suku atau bangsa. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Surat At-Taubah. Telah datang kepadamu seorang rasul dari bangsamu sendiri. Dari nafsu, bukan dari nafsu dalam artian kita, tapi dari bangsamu, ya kan? Dan lain-lain sebagainya, banyak ya. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'amaratun bisu. Itu kalimat yang disampaikan oleh Zulaiha. Sebagian mengatakan itu kalimat yang disampaikan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Artinya kata nafsu dalam Al-Quran ya banyak artinya. Tetapi ketika disebutkan kata nafsu saja tanpa ada embel-embel atau tanpa ada indikasi lain, maka sering yang dimaksud adalah ruh, kecondongan kita nih, ya, kecondongan kita. Dan dia bisa baik, bisa buruk, ya kan? Bisa baik, bisa buruk. Tadi, ya, diilhamkan baik dan buruk. Maka beberapa ulama memberikan beberapa kelompok atau jenis nafsu. Ada nafsu ammarah bisu, nafsu yang suka ngajak keburukan. Tadi ya, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Ya, itu sebagian dikatakan oleh Zulaikha. Ya, ketika Zulaikha itu dia tadi kepergok oleh suaminya. Sebagian mengatakan itu perkataan Nabi Yusuf, bukan Zulaikha. Tapi intinya dalam ayat itu dikatakan ada satu nafsu yang suka mengajak kepada keburukan. Tingkatan selanjutnya ada yang disebut dengan nafsul lawwamah. Surat Al-Qiyamah. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Aku bersumpah dengan nafsu yang suka mencela. Nafsu yang suka mencela ini baik atau buruk? Buruk ya. Tapi Al-Quran memuji. Al-Quran memuji. Allah menjadikannya sebagai media sumpah. Ada media sumpah, ada objek sumpah. La uqsimu biyaumil qiyamah. Aku bersumpah dengan hari kiamat. Wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Aku juga bersumpah dengan nafsu yang suka mencela. Biasanya Allah bersumpah dengan sesuatu untuk menunjukkan keagungannya, kemuliaannya.
Maka nafsu yang suka mencela ini sebenarnya nafsu yang baik. Karena dia suka mencela diri sendiri, bukan mencela orang lain. Nafsu yang suka introspeksi, muhasabah, ya kan? Antum kalau muhasabah ya harus menyalahkan diri sendiri. Ada perkataan ulama begini. Adam itu dengan iblis. Ya mohon maaf ini, Nabi Adam alaihissalam dengan iblis itu dua-duanya melakukan kesalahan. Betul tak? Betul, dua-duanya melakukan kesalahan. Nabi Adam melakukan kesalahan, melanggar larangan Allah. Iblis melakukan kesalahan karena tidak mau menjalankan perintah Allah. Disuruh sujud kepada Nabi Adam sebagai bentuk penghormatan, dia nggak mau. Tapi dari dua kesalahan itu hasilnya beda. Nabi Adam Allah muliakan walaupun dengan kesalahan yang beliau lakukan. Tapi iblis sampai sekarang terkutuk, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Kata sebagian ulama, karena 5 hal. Jadi 5 hal yang membuat iblis ini dikutuk oleh Allah dengan kesalahannya. Dan 5 hal yang membuat Nabi Adam dimuliakan oleh Allah walaupun dengan kesalahan yang beliau lakukan. Salah satunya apa? Karena mengakui kesalahan. Karena mencela diri sendiri. Iblis ketika tahu dia salah, dia nggak mau ngaku salah. Tetap dengan kesombongannya mengatakan, aku lebih baik daripada Adam. Nggak ada pernyataan dari iblis itu mengakui kesalahan atau menyesali perbuatan. Ketika ditanya, ma mana'aka alla tasjuda id amartuk, apa yang membuat kamu enggan untuk bersujud kepada Adam ketika aku perintahkan? Qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik. Nah, jadi enggak ada ngaku salah, enggak ada nyesal sama sekali. Tapi Nabi Adam alaihissalam ketika tahu kesalahan itu, ya, dilepaskan sebuah kenikmatan surga. Bahkan bajunya pun tidak boleh dibawa. Ya, ketika diturunkan dari surga itu baju pun tidak boleh dibawa. Udah, akhirnya diturunkan dalam keadaan fabadalahuma sawatuhuma, ya kan? Jadi sampai ya kelihatan auratnya. Ya. Fatafiqa yakhsifani min waraqil jannah. Ngambil daun-daun dari surga untuk menutupi. Ya. Setelah itu beliau mengakui ya kesalahannya, menyesali kesalahannya dan mencela dirinya dengan mengatakan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi masalahnya bukan kesalahan. Kita semuanya, Bapak Ibu sekalian, mau berusaha sebagaimanapun menghindari kesalahan, pasti tetap salah. Antum tidak mungkin tidak berbuat salah. Ya, kita pasti berbuat salah. Kita pasti berbuat dosa. Antum mau kayak gimana pun, pasti tetap berdosa. Tidak bisa, tidak. Oke ya? Ya, cuman setelah berdosa itu ngapain? Itu aja. Karena kita diciptakan ya untuk berdosa. Kita diciptakan untuk bersalah. Maka jangan takut salah. Ya, tapi jangan juga cari masalah, ya kan? An-nasu min khaufil khata'i fil khata'i. Orang itu kalau takut salah, dia sudah salah. Antum takut salah, sudah salah. Karena nggak mungkin bisa menghindari kesalahan. Tapi kan tadi ya, ada kesalahan yang kecil, ada kesalahan besar, ada yang disengaja, tidak disengaja. Tapi setelah kesalahan itu dilakukan, dari sikap yang perlu kita contoh adalah sikap yang dilakukan oleh Nabi Adam. Jadi 5 hal yang membuat Nabi Adam ya, dimuliakan Allah walaupun dengan kesalahan yang beliau lakukan. Salah satunya beliau mencela dirinya, yalumu nafsahu. Sementara iblis tidak pernah mencela dirinya. Nah, inilah nafsu lawwamah. Nafsu yang suka mencela itu adalah kebaikan karena yang dicela diri sendiri. Ya, dia muhasabah. Oke, itu nafsu. Setelah nafsu yang suka mencela, maka ada keinginan untuk memperbaiki diri. Ketika orang tahu dia ada kesalahan, ya, tahu dia dengan sadar, maka dia ada usaha untuk memperbaiki.
disitulah naik menjadi nafsul mutmainnah. Ya. Ketika orang sudah ya artinya dia tahu dia salah, ya, dia tahu kekurangannya, berusaha untuk memperbaiki diri. Ya, setelah dia berusaha memperbaiki diri, dia menjadi orang yang baik, maka lahir nafsul mutmainnah. Itu yang disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya. Ada yang menyebut lagi nafsu radiyah, ada nafsul mardiyah. Sebagian ulama menyampaikan ya sudah 3 aja nafsu itu. Terakhir ya nafsul mutmainnah. Ya kan? Nafsu yang tenang. Udah, tidak bergejolak lagi. Ya. Kalau yang pertama tadi ngajak dosa. Yang kedua ini dia bimbang. Dia pengen baik tapi tidak baik-baik, ya kan gitu. Ya. Dia pengen ninggalin dosa tapi terperangkap terus dalam dosa. Tapi baiknya dia mengakui dosanya. Dia mengakui kesalahan-kesalahannya. Maka ada perkataan Ibnul Qayyim. Beliau mengatakan bisa jadi pendosa di siang hari, kemudian di malam harinya dia menyesali dosa-dosa itu, bertaubat kepada Allah, minta ampun. Lebih baik daripada orang yang di siang hari dia banyak ibadah, malamnya dia tidur. Maksudnya malamnya dia tidak memikirkan tentang dosa-dosanya. Artinya tadi ya, ada banyak orang itu yang ingin baik, tapi keadaan itu susah untuk dia lepas dari itu. Ya, banyak. Maka kita perlu melihat ya, sebagian kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, ada yang kadang-kadang tidak baik itu bukan karena keinginan itu tidak baik, tapi karena lingkungan, kondisi, keadaan yang membuat dia harus seperti itu. Kita seringkali juga terperangkap ke dalam suatu ya keadaan yang kita nggak bisa keluar, yang kita tahu itu tidak benar, yang kita tahu itu salah. Banyak orang yang seperti itu, tapi dia tahu itu salah, sehingga ya, hatinya tadi bergejolak, ya hatinya belum tenang. Tapi kalau dia pengen baik kemudian jadi baik, ya, dia pengen meninggalkan maksiat dan itu bisa dilakukan, maka hatinya tenang. Itulah nafsu mutmainnah. Oke. Nah, kalau yang dimaksud nafsu di sini adalah nafsu dengan konotasi buruk. Ya, nafsu dengan konotasi yang tidak baik gitu ya. Artinya keinginan untuk melakukan sesuatu yang dilarang. Itu konotasi nafsu yang dimaksudkan di sini ya. Maka kalau disebutkan kata nafsu ya seringkali yang terpikir di pikiran kita yang nggak baik, ya kan? Ya. Padahal sejatinya sebenarnya nafsu ini nggak selalu buruk ya, nggak selalu buruk. Oke, perkara yang paling aneh itu antum tahu ajib, apa kata ajib, tahu ajib nggak? Bukan ajib ya, ajib itu sesuatu yang menakjubkan. Nah bahasa Arabnya ajib itu kadang dimaksudkan baik, kadang dimaksudkan nggak baik. Maka ketika orang mengatakan ajib itu bisa jadi mengherankan, bisa jadi menakjubkan. Kalau menakjubkan berarti baik ya. Hadis Nabi mengatakan ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan perkara orang yang beriman. Konotasinya baik, ya kan? Tapi ada kata ajib itu yang juga konotasinya tidak baik, ya kan? Nah, di sini beliau menggunakan kata ajib. A'jabul asya'i mujahadatun nafs. Perkara yang paling aneh, susah ya untuk dipahami itu memang masalah nafsu. Dan nafsu dalam artian ruh ini memang susah dipahami. Al-Quran sendiri mengatakan ya, di surat Al-Isra, yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Ya, Al-Quran mengatakan itu urusan Allah, ilmu kalian dikit. Maka kita terhadap diri kita sendiri itu nggak tahu. Ya, kita terhadap diri sendiri itu nggak tahu. Maka manusia kalau diserahkan kepada dirinya hancur. Manusia kalau diserahkan kepada dirinya hancur. Kenapa? Karena kita tidak tahu diri kita sendiri. Yang kita inginkan kadang-kadang buruk untuk kita, yang kita tinggalkan ternyata baik.
Maka manusia nggak bisa diserahkan untuk ngatur diri sendiri. Maka Islam menurunkan hukum, menurunkan syariat. Syariat siapa yang bikin? Allah. Syariat itu yang bikin Allah. Maka dalam ilmu fikih itu musyarri' itu Allah. Ya, musyarri' itu Allah. Yang memberikan syariat itu Allah. Nah, kita hanya menerapkan. Nah, ketika manusia diserahkan untuk ngatur dirinya sendiri, akhirnya rusak. Zina akhirnya dihalalkan. Ya, orang-orang barat kan mereka ngatur diri mereka sendiri dengan mereka sendiri. Akhirnya ya zina halal, ya kan? Riba halal, khamr halal, ya kan? Itu kan orang-orang barat tadi. Nah, kita kadang-kadang disuruh ngikut. Dah nggak usah bawa-bawa syariat-syariat, ya kan? Urusan kita yang lebih tahu. Padahal enggak, manusia enggak tahu dengan dirinya. Maka butuh panduan dari yang menciptakan kita. Allah yang menciptakan tahu luar dalam kita. Ya, maka yang baik untuk kita Allah kasih. Yang enggak baik Allah larang. Itulah syariat. Maka syariat Islam semuanya ya, tujuannya adalah kebaikan. Semua intinya adalah kebaikan. Cuman kadang-kadang tadi kita tidak tahu. Nah, kita nggak tahu. Dan seringkali banyak hal yang baik untuk kita anggap tidak baik. Li'annaha tahtaju ila sina'atin ajibah. Fa inna aqwaman atlaquha fima tuhib. Ada sebagian orang melepaskan nafsunya, silahkan melakukan apapun yang dia inginkan. Wa auqa'athum fima karihu. Sehingga nafsu tadi membawa kepada sesuatu yang tidak diinginkan tadi. Ya kan? Jadi dilepas nafsu itu, nafsu tadi ngajak perzinahan. Sehingga berzina, udahlah kita halalkan aja. Ya kan gitu ya. Di barat kan begitu ya. Artinya orang-orang barat itu mereka sudah alergi dengan agama, mereka buang agama. Sehingga mereka bikin syariat aturan sendiri. Nafsu mereka ngajak mereka untuk tadi berzina. Akhirnya dihalalkan, udah terserah. Mau sama siapa aja terserah. Gitu kan? Maka kadang-kadang anaknya udah besar, belum nikah itu. Pemain-pemain bola itu kadang-kadang kan. Pas apa ya konferensi pers atau pas apa tampil anaknya besar. Belum nikah. Atau pas nikahnya anaknya udah besar gini baru nikah. Ya kan? Ronaldo itu kan salah satu anaknya enggak jelas ibunya siapa. Ya kan? Ronaldo. Nah, ya itu biasa, mereka biasa itu. Bagi kita kan aib besar itu, ya. Tapi bagi mereka udah biasa itu. Ya kan? Ganti-ganti, ya kan? Nah, akhirnya apa? Akhirnya mereka terperangkap kepada sesuatu yang enggak mereka inginkan. Hancur tatanan keluarga. Hancur tatanan ya tatanan keluarga, nanti waris-mewarisi ini bapaknya siapa, anaknya siapa, kan susah. Akhirnya itu ya. Ya tadi, Ronaldo itu salah satu anaknya Ronaldo itu kan tidak tahu ibunya siapa gitu. Banyak lagi orang yang enggak tahu bapaknya siapa. Dia kan di barat kan? Dia kan rusak itu sebenarnya. Semua orang dari kita kan pengen tahu kan siapa bapak kita, siapa ibu kita, ya asal-usul kita, keturunan kita. Ya banyak orang yang di barat tidak tahu. Ya, kadang-kadang orang tadi kemudian dibuang ke mana gitu kan, atau langsung ditaruh depan rumah sakit, akhirnya nanti diadopsi orang nggak tahu, karena tadi hasil dari perzinahan. Khamr juga begitu, ya kan? Ya mereka tadi nafsu ngajak minum khamr, akhirnya dibuat aturan membolehkan khamr, akhirnya terjadi pembunuhan, ya, kecelakaan. Di Amerika itu saya baca ya berita-berita, hampir setiap hari itu terjadi pembunuhan, ya, kecelakaan. Karena apa? Karena khamr. Ya. Kemarin baru beberapa hari yang lalu tuh ada yang nembak di mana itu, ya. Dan di Amerika itu senjata itu hampir setiap orang punya. Ya kan? Sehingga gampang perampokan itu kadang-kadang. Di Prancis itu antum kalau tahu ada museum namanya Museum Louvre. Louvre bacaannya apa ya? Louvre atau apa gitu ya. Louvre itu ya. Museum dia bawah tanah. Atasnya ada kayak piramid kaca itu. Itu museum bisa dikatakan salah satu museum terbesar yang banyak barang-barang antik. Ya kan? Ada satu bagian museum Islam itu banyak koleksi-koleksi benda-benda muslim itu yang enggak ada di negara muslim.
Karena dulu ketika Prancis jajah negara-negara muslim itu kan barang-barang banyak diambil. Taruh di museum itu. Itu ada yang nyuri di siang bolong. Bayangin, nyuri di siang bolong. Pakai tangga, naik. Nyuri. Kan seperti itu ya. Artinya, ya itulah. Manusia itu nggak tahu diri sendiri. Maka nggak bisa dia ngatur. Antum nyuruh anak-anak semuanya nih ya. Saya kemarin dengar salah satu video singkat mengatakan, anak itu di usia tertentu jangan dikasih pilihan. Harus kita yang menentukan. Kadang-kadang kita mungkin terlalu demokratis. Anak kecil yang mungkin baru berapa tahun ya kan, masih 1-2 SD. Kita kasih pilihan, anak milih ini. Akhirnya ya dia nggak tahu apa yang harus dia pilih, dia nggak tahu. Mau tidak mau harus kita yang milihkan. Saya kadang-kadang juga begitu kan, milih apa, yang dipilih jelek, habis itu sehari dia tidak mau lagi pakai. Nyuruh beli ini ya kan. Kita milihkan dah. Kadang-kadang sekarang kalau beli mainan-mainan kayak gitu yang untuk anak-anak itu, udah kita beliin langsung kasih aja, main tidak main. Tapi kalau dibawa dia semuanya, ya nggak tahu ini ada ini yang saya dengar ya. Ini kan perlu pakar mungkin ya, pakar anak atau pakar psikologi anak gitu. Kalau dibawa, bantu bawa anak itu ke tempat main, ya. Kita maunya mungkin beli mainan 100.000, jadinya 1 juta habis, betul tak? Betul. Mau ganti ini, jadi ganti itu, ganti ini, ganti itu. Ya, kadang-kadang juga bisa. Ya kan? Padahal pengennya cuma beliin mainan yang 100.000 aja. Jadi ada usia tertentu yang kita justru nggak ngasih pilihan ke anak. Kita serahin aja. Kita yang lebih baik. Maka dalam pernikahannya ada wali, atau dalam masalah yatim itu ada wali. Wa atul yatama amwalahum. Ya. Bukan. Wala tu'tus sufaha amwalahum. Jangan kamu kasih anak-anak yang masih belum dewasa itu hartanya. Ada seorang anak seumpamanya ditinggal bapaknya. Bapaknya kaya raya. Berarti kan dia yatim. Harta tuh punya siapa? Punya si anak dong, ya kan? Terus antum ini warisannya 1 miliar, kasih ke anak itu. Nih harta kamu, silakan diatur. Apa yang dipakai? Ya udah cuma beli permen kan. Maka harus ada wali yatim yang mengelola harta itu. Ya kan? Ya dia harus dipegang. Nanti dia butuh apa? Nah, untuk SPP sekolah, ya. Untuk ini, ya. Untuk jajan, ya. Dikeluarin kan kayak gitu. Kalau diserahkan kepada dia, hancur. Nah kita sebagai manusia itu, kita nggak tahu dengan diri kita. Kalau kita serahkan urusan kita ini, hanya mengandalkan kita, maka seringkali tadi kita manusia justru hancur, bukan mendapatkan kebaikan. Maka kita serahkan kepada Allah, kita ikut aturan Allah. Ini boleh, ini tidak boleh. Oh enggak, ini boleh ini. Allah mengatakan enggak boleh. Enggak, ini boleh. Ya, Allah mengatakan ini enggak boleh. Allah mengatakan ini boleh. Oh enggak, ini enggak boleh. Akhirnya kita yang hancur. Oke ya, lanjut. Ada yang melepas nafsu tadi, dibiarkan apapun boleh dikerjakan. Ada yang mengekang sekekang-kekangnya. Enggak boleh, pokoknya nafsu itu enggak boleh. Enggak boleh dikasih inilah. Enggak boleh dikasih kesempatan, harus dikekang betul. Menikah, melampiaskan, menyalurkan hasrat biologis kita sebagai manusia. Ini nafsu atau bukan? Nafsu. Ya kan? Kalau dilepas tadi perzinahan, perselingkuhan, ini itu dan lain sebagainya. Kalau dikekang betul, nggak boleh menikah akhirnya. Ya, mengharamkan pernikahan ini itu dan lain sebagainya. Akhirnya ya manusia punah nanti. Ya gitu ya. Jadi dilepas juga enggak, dibiarkan atau dikekang sekekang-kekangnya juga tidak. Oke, lanjut. Akibat kezaliman terhadap nafsu, ada orang yang memilih untuk nafsu makan hanyalah sekadar, sehingga mengakibatkan dirinya lemah dengan kewajiban agama. Ada pula orang yang mendidik nafsu dengan menyendiri dan menjauhkan diri dari lingkungan. Mereka yang melakukan hal itu menjadi terasingkan dari manusia, sehingga mereka justru meninggalkan kewajiban sosial yang utama, seperti menjadi tukang sakit ataupun berbakti kepada orang tua
Oke. Nah, sebagian orang faminhum man asa'a ghidha'aha. Ada sebagian kelompok, sebagian manusia, dia tidak memberikan hak yang baik untuk nafsunya. Ya kan? Zalim. Zalim itu tidak memberikan haknya. Ya. Salah satu contohnya ya makan, minum. Kita kan tetap harus makan, harus minum. Itu kan nafsu semua itu. Nah, ada orang yang ya sudah, ya kita harus memekam nafsu, nggak makan, nggak minum, ya setiap hari berpuasa. Akhirnya dia lemah. Ketika lemah, maka kewajiban pribadi bahkan juga kewajiban sosial bisa jadi terkendala, ya kan? Karena dia apa? Karena dia lemah nih. Fa'athara dzalika dha'fa badaniha, sehingga membuat dia lemah. Ketika dia lemah, dia nggak bisa menjalankan kewajiban pribadinya, apalagi kewajiban kepada orang lain. Yang kedua, ada juga man afradaha min khalwatin fi khalwatin athmarat bil wahsyati minan nas. Ada yang mengekang nafsunya sehingga dia menyendiri, uzlah namanya. Jadi tadi ya takut ya kalau berbaur dengan manusia ini kan mohon maaf. Ya pasti ya kadang-kadang banyak juga ini peluang dosa. Antum kalau sendirian tidak mungkin ghibah, tidak. Paling batin aja kan. Tapi kalau berdua pasti nyerita orang, betul tak? Ya kan? Artinya ada sebagian orang tidak mau ghibah sebenarnya kan, tidak mau, sehingga dia menyendiri, dia uzlah, dia hidup sendiri. Karena apa? Takut tadi ya. Takut nafsunya nanti ngajak kepada dosa ini. Ya, ketika ngumpul dengan orang kadang-kadang kita nggak mau maksiat, orang ngajak maksiat, kita ke bawah dan lain sebagainya ya. Nah, di sini akhirnya dia menyendiri. Ketika dia menyendiri, maka tadi ada keburukan yang lahir juga. Tidak hidup bersosial, akhirnya ya kewajiban kita sebagai manusia, makhluk sosial ini terbengkalai. Bahkan kadang-kadang kewajiban terhadap keluarga, ya kan? Keluarga nggak dinafkahi, ya kan? Karena uzlah, atau bahkan keluarga besar nggak punya hak-haknya, bahkan sampai orang tua kata di sini ya, nggak bisa birrul walidain, jenguk kawan yang sakit. Karena apa? Karena nyendiri, uzlah, hidup di kebun, di hutan, ya kan? Nggak berbaur dengan manusia lain. Oke, gitu. Orang yang memiliki semangat dan keyakinan prima, mereka yang mengajari nafsunya dengan kesungguhan, namun tetap menjaga prinsip-prinsip agama. Jika terbuka baginya pintu-pintu hal yang membuat, maka ia akan berlebihan mempergunakannya. Ia saat itu melaksanakan seorang wanita yang sedang bersilaturahmi dengan pengawalnya. Para tentara tidak akan berani memperolok-oloknya selama sang raja berlaku wajar kepada mereka. Dan dengan begitu, wibawanya tetap tegak. Demikian pula orang yang paham akan hakikat, ia akan memberikan kepada orang hak mereka apa yang menjadi tuntunan Muhammad sesuai dengan keadaannya. Wa innamal hazimu man ta'lamu minhu nafsuhul jidd. Ya, artinya tadi ya, ada kesalahan yang mengekang keterlaluan, ada juga yang melepaskan keterlaluan. Dibiar nafsu itu diturutin terus, ya, atau dikekang betul-betul, ya. Tidak mau makan sehingga lemah, nggak mau berinteraksi dengan orang sehingga hak-hak orang lain, bahkan hak keluarga, ya, orang tua tidak terpenuhi. Saudara sakit nggak jenguk, hanya gara-gara tadi ya uzlah. Nah, sikap yang terbaik adalah an ta'lama minhu nafsuhul jidda wa hifdzal usul. Ya. Tetap menjaga nafsu, ya kan? Hak-haknya dipenuhi, dijaga hak-haknya, ya kan? Fa idza fasaha laha fi mubahin lam yatajasar an tata'addahu. Kalau nafsu itu ngajak sesuatu yang boleh tapi berlebihan, maka tetap dikontrol. Ya kan? Ya, ini boleh ini. Ya, tapi yang boleh ini kadang-kadang tadi ya. Ya. Kita main HP boleh enggak? Boleh, ya kan? Tapi kadang-kadang harus kita kontrol. Ya, bukan kadang-kadang, sering harus kita kontrol. Ya. Waktunya salat berjamaah, waktunya ini, waktunya itu, ya kan?
Harus kita kontrol. Kalau enggak, waduh, ini seharian nih buka HP terus. Ya scroll kan gitu. Nonton TV, kadang-kadang kan gitu ya. Harus dikontrol. Nah, di sini yang perlu dilakukan seperti seorang raja. Ya, maksudnya raja itu tetap dia harus menjaga wibawa. Dan ini juga penting ya. Ada ya perkataan sebagian pakar lah yang pernah saya dengar ya. Kita dalam berinteraksi dengan orang yang lebih bawah dari kita, itu tetap harus menjaga wibawa. Maksudnya terhadap anak, terhadap murid, ya kan? Berarti kalau kita ngajar semuanya itu, tetap mereka kita anggap kawan, tapi jangan kayak kawan. Nanti kita sebagai guru dianggap kawan, nah udah nggak didengar kita, ya kan? Kadang kita harus berkumpul dengan mereka seperti kawan, ya kan? Tapi tetap harus menjaga wibawa kita sebagai guru. Ya. Kan ada ya sekarang pendidik-pendidik udah kita jadikan murid itu seperti kawan, kita berkawan, ini itu dan akhirnya ya kita dianggap kawan beneran. Ya kalau kawan beneran ya nggak ada haibah, nggak ada wibawa di depan mereka. Sama dengan anak-anak. Ya, kita dengan anak-anak kita kadang kita berkawan, ya main-main senda gurau dan lain sebagainya. Tapi kadang-kadang harus kita tunjukkan wibawa kita, harus kita marah. Ya, kita sebagai orang tua dibolehkan untuk memukul. Ya. Tapi kadang-kadang ya waktunya bermain, waktunya bergumul dan lain sebagainya. Ini tadi maksudnya ya. Jadi sebagai seorang raja dengan bawahannya, dia tetap tadi ya dalam hal-hal yang mubah tadi, ya, dia mungkin berkumpul dengan bawahannya, ya, dengan tentara-tentaranya. Tapi dengan hal-hal tertentu dia punya wibawa yang harus dia jaga. Karena wibawa itulah yang tadi nanti ketika menegur, memerintah, ya, dia bisa tetap ditaati. Kalau enggak ya dianggap kawan, ya sudah enggak akan ditaati. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin kajian kita hari ini ya tentang bagaimana mengendalikan nafsu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.